Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rizka Kaniati dengan NIM 3118069 dari Stikes BTH Tasikmalaya. Di sini saya akan menerangkan mengenai analisis pemanis makanan. Di era seperti ini banyak sekali ditemukan makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan dan mengandung bahan berbahaya seperti penambahan pemanis buatan, khususnya pada makanan pada pedagang kaki lima. Hal tersebut dikarenakan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pemanis buatan lebih murah dibandingkan dengan pemanis dengan gula yang asli. Penggunaan pemanis buatan perlu diwaspadai karena dalam jumlah berlebihan akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Lalu apa sih pengertian dari pemanis buatan itu? Menurut peraturan PPOM pada tahun 2019, bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Macam-macam BTP antara lain antioksidan, pengatur keasaman, pengawet, pengembang, dan juga pemanis. Pemanis berdasarkan sumbernya terdiri dari pemanis alami dan juga pemanis buatan. Pemanis alami merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun dari hewani seperti tanaman, buah-buahan, dan juga madu. Sedangkan pemanis buatan merupakan senyawa hasil sintesis laboratorium yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan. Yang selanjutnya yaitu pemanis buatan juga sering ditambahkan ke dalam makanan dan minuman sebagai pengganti gula murni karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan pemanis alami. Selain rasanya yang sangat manis, juga harganya yang sangat terjangkau dan relatif lebih murah. Pemanis buatan juga dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis serta tidak mengandung kalori atau mengandung kalori yang jauh lebih rendah sehingga cocok untuk penderita penyakit diabetes. Adapun macam-macam pemanis buatan menurut Ambasari dan kawan-kawan pada tahun 2008 ada beberapa jenis pemanis buatan yang diizinkan penggunaannya di Indonesia, di antara lain yang pertama aspartam. Aspartam ini mempunyai nama kimia aspartir penilanil metil ester yang merupakan pemanis yang digunakan dalam produk-produk minuman ringan. Nah, yang kedua itu ada sakarin. Sakarin ini memiliki tingkat kemanisan lebih dari 300 kali lebih manis dibandingkan gula pasir. Namun, jika penambahan sakarin terlalu banyak, justru menimbulkan rasa pahit dan getir. Es krim, gula-gula, es puter, selai, kue kering, dan minuman fermentasi biasanya diberi pemanis sakarin. Namun penggunaan sakarin tidak boleh melampaui batas maksimal yang ditetapkan karena dapat menimbulkan karsogenik atau dapat memicunya kanker. Yang ketiga yaitu siklamat. Siklamat terdapat dalam bentuk kalsium dan natrium siklamat dengan tingkat kemanisan yang dihasilkan kurang lebih 30 kali lebih manis dari gula pasir. Beberapa negara juga melarang penggunaan siklamat ini karena diperkirakan mempunyai efek karsinogen. Adapun batas maksimum penggunaan siklamat yaitu adalah sekitar 500 sampai 3000 mg per kilogram bahan makanan. Yang keempat yaitu ada asesulfam K. Asesulfam K ini merupakan senyawa asam asetosat dan asam sulfamat. Tingkat kemanisan dari asesulfam K ini adalah 200 kali lebih manis daripada gula pasir. Nah, berdasarkan hasil pengujian di lab, asesulfam K merupakan jenis pemanis yang tidak berbahaya. Beberapa kajian juga memperlihatkan bahwa asesulfam K tidak dapat dicerna dan bersifat non-glikemik dan non-kaliogenik. Yang kelima yaitu sukrosa. Adapun tingkat kemanisan sukrosa ini 600 lebih manis daripada gula dikarenakan stabilitas panasnya. Sukrarosa dapat juga digunakan dalam produk yang dipanggang. Batas harian yang dapat diterima penggunaan sukralosa adalah 5 mg per kilogram berat badan per hari. Dan yang terakhir yaitu neotame.
Neotame ini memiliki tingkat kemanisan 8.000 lebih manis dari gula, namun pemanis ini sangat jarang digunakan dibandingkan dengan pemanis buatan lainnya. Adapun cara analisis, yaitu yang pertama siklamat. Di Indonesia itu penggunaan siklamat masih diizinkan, tetapi sebenarnya hasil metabolisme siklamat yaitu sikloheksamin merupakan senyawa karsinogen O. Adapun analisis kualitatifnya yaitu ada uji pengendapan, uji KLT, dan analisis kuantitatifnya yaitu bisa menggunakan metode spektrofotometri. Pada metode ini yaitu menggunakan alat spektrofotometer tentunya. Sampel ini diukur pada panjang gelombang maksimum siklamat yaitu 314 nanometer dengan mengukur absorbansinya. Nah, selanjutnya setelah diukur, konsentrasi siklamat dalam sampel dapat dihitung menggunakan kurva kalibrasi regresi yaitu YA kurang lebih BX hingga diperoleh kadar siklamat yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus K sama dengan K dikali Pi dikali PA. Yang kedua ada metode nitrimetri dan yang terakhir adalah metode gravimetri. Adapun pemanis buatan yang kedua yaitu sakarin. Analisis kualitatifnya dengan uji resersinol, uji KLT, dan analisis kuantitatifnya menggunakan metode alkalimetri dan juga metode spektrofotometri. Pemanis buatan yang ketiga yaitu aspartam. Nah, aspartam ini analisis kualitatif untuk aspartam dapat dilakukan dengan metode KLT dengan pasedian silika gel dan fase geraknya itu campuran dari N-butanol, asam asetat glasial, dan air dengan perbandingan 2:1:1. Nah, selanjutnya lempengannya itu disemprotkan dengan larutan-larutan serum sulfat dan diamati bercaknya di bawah sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 254 nanometer dengan waktu selama 1 menit. Nah, warna total coklat kemerahan itu akan menandakan adanya aspartame dalam tubuh. Hasil dari metabolisme aspartame yaitu berubah menjadi formaldehid atau formalin yang kemudian mengalami perubahan menjadi senyawa asam yang dikenal atau yang bernama asam format yang bersifat karsinogenik. Nah, oleh karena itu, ekskresinya melalui urin dapat merangsang pertumbuhan tumor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.